Minasan, konnichiwa. Kyou wa dai 47 kao benkyou shimashou. Hari ini kita akan belajar bab 47 dari buku Minano Nihongo. Demo, sono mae ni atarashi kotoba o benkyou shimashou. Yang pertama yaitu ada Igaku. Nah, Igaku ini adalah medical science atau ilmu medis atau ilmu kedokteran. Kemudian ada Kagaku. Nah, Kagaku ini adalah science. Kemudian ada Jinko. Nah, Jinko ini adalah populasi. Kemudian ada Kibishi. Nah, Kibishi ini adalah severe atau strict, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang ketat. Kemudian ada Kusai. Nah, Kusai ini bau tidak sedap. Kemudian ada Ajiga Shimas. Nah, Ajiga Shimas itu taste atau merasakan. Kemudian ada Otoga Shimas atau bisa juga Koe ga Shimas. Nah, Otoga Shimas ini mendengar bunyi atau suara. Koe ga Shimas, Otoga Shimas. Kemudian selanjutnya ada Moemas. Nah, Moemas ini artinya terbakar. Kemudian ada Wakaremas. Nah, Wakaremas ini artinya berpisah. Hai. Nah, sebelumnya kan kita pernah belajar yakemas ya, yang artinya terbakar juga. Nah, bedanya apa sih? Nah, jadi untuk yakimas, yaku, atau yakemas, yakeru, nah ini biasanya itu untuk makanan. Jadi biasanya berupa daging, ikan, atau makanan lainnya ya. Sedangkan untuk moyashimas atau moemas, nah ini adalah barang-barang selain makanan. Misal sampah gitu, kertas, plastik, kemudian semisal kebakaran gitu, nah itu menggunakan moemas. Hai, ja, sugi wa atarashi kanji desu. Nah, untuk yang pertama yaitu ada kanjika yang berarti department atau course. Nah, untuk kotobanya yaitu ada kagakusha. Nah, kagaku itu kan tadi scientist. Nah, kalau kagakusha, nah itu berarti, simasen. Kalau kagaku tadi kan science. Nah, kalau kagakusha, nah ini berarti scientist atau ilmuwan. Selanjutnya ada kamoku. Nah, kamoku ini adalah subjek. Nah, subjek di sini yang dimaksud tuh seperti mata kuliah atau mata pelajaran gitu. Nah, kemudian ada gakka. Nah, gakka ini departemen atau jurusan. Kemudian ada kanji niwa. Nah, niwa itu bisa dibaca juga te jika bergabung dengan kanji lain. Nah, ini tuh berarti halaman atau kebun. Kosakatanya yang pertama yaitu ada niwa yang berarti kebun, kemudian ada kate. Nah, kate ini adalah rumah tangga. Kemudian ada kote. Nah, kote ini adalah halaman sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu ada kanji ho. Nah, ini biasanya ho ini dibaca ketika bergabung dengan kanji lain. Nah, artinya itu bisa report atau berita. Nah, untuk kosakatanya yang pertama yaitu ada joho. Nah, joho itu berarti informasi. Kemudian ada hokoku. Nah, hokoku ini adalah laporan. Kemudian ada tenki yoho. Simasen, yo-nya pendek ya. Tenki yoho. Nah, tenki yoho ini adalah ramalan cuaca. Kemudian selanjutnya ada kanji minoru. Nah, kanji minoru itu artinya bisa realita atau kebenaran gitu ya, fakta. Nah, minoru ini artinya seperti berbuah gitu, berbuah. Kemudian bisa juga dibaca jitsu atau shitsu jika bergabung dengan kanji lain. Nah, contoh kosakatanya yaitu
ada jijitsu. Nah, jijitsu ini adalah fakta. Kemudian ada shinjitsu. Nah, shinjitsu ini adalah kebenaran. Kemudian ada jikkeng. Nah, jikkeng ini adalah percobaan atau eksperimen. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kanji sutomeru. Nah, sutomeru ini artinya tugas ya. Nah, kanji ini bisa juga dibaca mu jika bergabung dengan kanji lain. Nah, contoh kotobanya yaitu ada sutomeru. Nah, sutomeru itu artinya bertugas. Kemudian ada gimu. Nah, gimu ini adalah artinya tugas. Selanjutnya yaitu ada kanji ushinao. Nah, ushinao ini berarti kesalahan atau bisa juga kehilangan. Nah, ushinao di sini bisa juga dibaca shitsu. Nah, shitsu jika bergabung dengan kanji lain. Contohnya ada ushinao. Nah, ushinao ini berarti kehilangan. Kemudian ada shippai. Nah, shippai ini adalah gagal. Kemudian ada shitsurei. Nah, shitsurei ini artinya tidak sopan atau kasar. Kemudian kanji yang terakhir yaitu kanji yabureru atau yaburemas. Nah, cuma di sini perbedaannya kanjinya berbeda dengan yaburemas yang artinya sobek ya. Jadi sama-sama yabureru kata-katanya, tapi untuk kanjinya berbeda dan artinya juga berbeda. Nah, kalau yang ini yaburerunya itu artinya gagal atau kalah. Nah, kanji ini bisa juga dibaca hai jika bergabung dengan kanji lain. Contohnya, yang pertama yaitu ada yabureru, nah yang berarti kalah. Kemudian ada shippai, nah ini bergabung dengan kanji ushinao ya. Nah, dia ada di bagian belakangnya shippai yang berarti gagal. Kemudian ada haiboku. Nah, haiboku ini adalah kalah. Hai, ya, Kyou wa nani o benkyou shimasu ka? Hari ini kita akan belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar so desu. Nah, cuma so desu di sini itu berbeda dengan yang kita pelajari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita belajar tentang so desu yang artinya kelihatannya ya. Nah, kalau di sini itu kita belajar so desu yang berarti katanya, atau bisa juga kita bilang dikatakan bahwa gitu. Dan ini berdasarkan kata-kata dari orang lain atau sumber lain. Nah, kemudian ada materi tambahan yaitu sepertinya yodes. Nani yodes. Nah, ini adalah sebuah prediksi berdasarkan observasi. Oke, mungkin di awal untuk memperjelas perbedaannya itu apa gitu. Nah, antara sodes, si Masen ini tipe ya, sodes. Nah, terus sodes yang berdasarkan yang kita dengar, dan kemudian yodes. Nah, untuk sumbernya, nah sodes itu berdasarkan penglihatan kita ya, kemungkinan besar itu berdasarkan penglihatan kita. Kemudian ada yang sodes yang satunya, nah ini berdasarkan hal yang kita dengar atau berita yang kita dengar. Kemudian ada yodes. Nah, yodes ini itu berdasarkan observasi, entah itu melihat, entah itu mendengar gitu. Jadi berdasarkan observasi kita. Kemudian untuk kemungkinan sepertinya gitu ya. Ini kan semuanya sama-sama menggambarkan gitu. Nah, untuk sodes yang kelihatannya, nah itu normal. Nah, kemudian untuk sodes yang katanya itu juga normal. Nah, untuk yodes, nah yodes ini kemungkinan sepertinya itu lebih tinggi.
Nah, jika dalam bahasa Indonesia, so des, yang sebelumnya itu, ini kan semuanya sama-sama artinya sepertinya gitu ya. Nah, tapi untuk mempermudah, mungkin kita bisa bilang so des yang kita pelajari di awal itu artinya kelihatannya. Nah, kemudian so des yang kita pelajari hari ini itu katanya, dan yo des itu sepertinya. Oke. Hai. Untuk pola kalimatnya, so des yang pertama, yaitu ada so des. Nah, dengan kata ini ya, kata kerja, nah, bentuk biasa atau futsuke. Nah, untuk awalannya itu biasanya disebutkan sumbernya gitu. Jadi kayak nani-nani ni yoruto, nah berdasarkan apa gitu. Nah, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk biasa, entah itu present, entah itu past, entah itu negatif past gitu. Nah, kemudian ditambah so des gitu. Nah, kalau yang sebelumnya kan yang kelihatannya gitu, so des yang kelihatannya itu kan masnya dihilangin. Nah, kalau ini itu diubah gitu. Jadi diubah ke bentuk kata kerja bentuk biasa. Oke, contohnya nyusu ni yoru to konban yuki ga furu so desu. Nah, menurut berita malam ini katanya turun salju gitu. Kemudian contoh yang kedua, Shinbun ni yoru to kanji no kaji no higaisha ga inakatta so desu. Nah, jadi menurut koran korban korban kebakaran tidak ada gitu, katanya tidak ada. Kemudian yang ketiga yaitu nyusu ni yoru to taifu wa konai so desu. Menurut berita katanya tornado tidak akan datang gitu. Nah, itu untuk kosa kata kerja ya. Jadi kata kerjanya bentuk biasa atau futsuke, kemudian ditambah so desu. Kemudian yang kedua yaitu untuk kata sifat i. Nah, untuk kata sifat i, ini berbeda juga ya dengan yang kemarin, dengan yang so desu kelihatannya. Nah, kalau kemarin kan ini ya, i-nya dihilangkan gitu. Nah, kalau yang sekarang itu i-nya tetap. Jadi tidak ada yang dihilangkan. Nah, contohnya, Nyusu ni yoru to, kyou wa atsui so desu. Jadi menurut berita, hari ini cuacanya panas. Kemudian yang kedua, Soncho ni yoru to, kotoshi no omatsuri wa hito ga sukunai so desu. Jadi menurut kepala desa, festival tahun ini katanya orangnya sedikit gitu. Sumimasen ini harusnya ga ya. Hito ga sukunai so desu. Hai. Nah, jadi untuk adjektif i atau kata sifat i itu tidak ada yang perlu dihilangkan. Jadi cukup des-nya aja ya. Jadi i-nya itu tetap. Hai. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk kata sifat na dan kata benda. Nah, jadi untuk kata sifatna dan kata benda ini itu pembentukannya sama gitu. Nah, jadi dia itu ditambah da. Nah, kalau yang sebelumnya untuk kata sifat i dan kata kerja kan cuma so des gitu aja. Nah, kalau untuk kata sifat na dan kata benda itu ditambah da. Nah, contoh Tenki yoho ni yoru to ashita wa yuki daso desu. Menurut ramalan cuaca besok akan bersalju gitu. Katanya bersalju. Menurut ramalan cuaca katanya besok bersalju.
Kemudian contoh yang kedua, nyusu ni yoru to ano basho wa kiken daso desu. Kiken daso desu. Nah, kiken ini artinya bahaya ya. Jadi menurut berita katanya tempat itu bahaya gitu. Nah, yang di sini yuki ini adalah kata benda dan kiken ini kata sifatnya ya. Nah, jadi ditambah da. Da so des. Da so des. Hai. Oke. Nah, kemudian untuk tambahan materi kali ini yaitu nani-nani yodes yang artinya tuh sepertinya gitu, tapi berdasarkan observasi gitu. Oke. Nah, untuk pembentukannya itu sama seperti ini ya, yang sebelumnya gitu, sama seperti sodes yang baru saja kita pelajari. Jadi kita menggunakan casual verb atau kosa kata kerja bentuk biasa. Jadi kayak futsuke. Nah, di sini itu ditambah yo des. Nah, contohnya keiga wa nai yo des. Nah, sepertinya tidak ada luka gitu. Nah, terus kemudian jishin ga atta yo des. Jadi sepertinya ada gempa gitu. Nah, ini itu berdasarkan observasi kita sendiri gitu. Jadi kayak entah itu kita merasakannya, entah itu kita melihat, entah itu kita mendengar gitu. Jadi berdasarkan observasi. Oke, yang kemudian selanjutnya yaitu untuk kata sifat ya. Jadi untuk kata sifat i atau ikeoshi dan kata sifat nakeoshi. Nah, di sini itu pembentukannya beda gitu. Nah, untuk kata sifat i itu sama seperti sodes ya. Jadi tidak ada yang perlu dihilangkan, cuma desnya aja yang perlu diganti dengan yodes. Nah, contohnya soto wa samui yodes. Nah, di luar sepertinya dingin gitu. Nah, untuk kata sifat nah di sini sedikit berbeda. Nah, untuk kata sifat di sini itu na-nya disertakan. Nah, jadi ibento ni sankasuru no wa tahen na you desu. Jadi untuk ikut event sepertinya berat gitu. Untuk berpartisipasi dalam event sepertinya berat. Baik. Kemudian yang terakhir yaitu untuk meisi atau noun atau kata benda ya. Nah, untuk kata benda itu ditambah no gitu. Jadi nani-nani no yo desu. Nah, contohnya uwasa ga honto no yo desu. Jadi gosip itu sepertinya benar. Gosipnya sepertinya benar. Honto no yo desu. Hai, minasan, 見てくれてありがとうございました。頑張ってください。